Itu zone C itu sekarang sudah digali, sudah dipancang dengan alat-alat besar. Beberapa alat besar apa namanya? Ekskavator. Ekskavator itu. Sementara zone B itu mangkrak, dibiarkan. Ini yang bikin saya meradang. C23 lah mulai. Sana beso badek Joyo antabuzer yang tagia burak seringnya di Port Bungo hari ko sana kalau beliau ko kolah yang kedua atau ketiga lah di Port Bungo nah Pak. Ya. Saya Pak Alhamdulillah. Pak Sarifuddin Arifin. Beliau ko terkenal sebagai sastrawan antar benua kalau Dembo. Baku Dek jajahannya tuh lah luar negari. Pak perkembangan puisi Sumatera Barat hari ko dulu. Alhamdulillah. Kalau perkembangan sastra, terutama puisi, dari beberapa komunitas, termasuk guru-guru, anak-anak remaja, FPL, Forum Penggiat Literasi di Sumatera Barat, saya kira cukup subur. Ini dari segi kuantitas ya. Kuantitas, kualitas alun lah ya. Kalau kualitas itu saya kira tanya ke orang tua tinggi lah. Mudah-mudahan muncul penyair-penyair hebat sudah. Insya Allah ya, karena bibit-bibit itu sudah nampak. Ya. Sana Ambo mengundang Pak Sarifuddin Arifin terkait dengan persoalan bararina lalu apa diundang ya, ada beberapa seniman diundang oleh Dinas PU ya Pak. Iya. Itu Pak Sarifuddin Arifin, Eri Mevri, Edi Utama, Yusrizal KW. Ya. Terus siapa Pak? Ada berapa orang waktu itu ya? Siapa ada Rauda Taib tapi tidak datang. Bu Rauda Taib. Ada Asrul Caniago juga. Asrul Caniago. Nah itu diundang dalam rangka sosialisasi kebayang. Sosialisasi akan tagak hotel di Sumatera Barat. Baca tuh Pak. Cerita itu apa diundang waktu itu? Bahasa Minang, bahasa Indonesia nih? Bebas Pak, kalau mau bahasa Minang. Sebenarnya saya heran juga, tiba-tiba ada undangan untuk saya. Dari ada 10 orang kalau saya nggak salah. Itu seniman dan budayawan. Ada Yulizal Yunus juga. Jadi sebelum kegiatan itu berlangsung, saya bertanya kepada kawan-kawan, ini kita ngapain? Mengawak diundang kok. Sekadar minta tanda tangan dicap sesudah itu bikola sudah awak dinyatakan setuju itu jangan keneran jauh. Ya. Jadi dari beberapa ngomong-ngomong di luar FGD itu forum grup diskus. FGD ya, forum grup diskus. Ya, grup diskus. Kalau bahasa Indonesia diskusi terpumpun deh, terbatas. Ketika kami masuk itu dijelaskan pertama oleh yang moderatornya orang dinas PU juga, namanya Isful, memberikan kesempatan kepada arsitek perancangnya itu dari si Afdal namanya, itu dari CV Fatih Selaras kalau saya nggak salah ya, dijelaskan. Yang dijelaskan itu sama sekali tidak bicara tentang taman budaya. Tapi dia bicara tentang lokasi pembangunan taman budaya sekarang yang mangkrak. Di zone C itu akan dialih fungsikan menjadi hotel bintang gitu, lantai 5. Hotel bintang 5 dah. Nah, jadi dari gambar-gambar, konstruksi, bentuknya segala macam dan pembiayaannya, RAB-nya itu yang dijelaskan. Sama sekali tidak nyambung. Nah, dalam hati saya bertanya, kalau ini yang dijelaskan kepada kita, saya tidak ada berpikir ke sana. Tapi kalau bicara tentang taman budaya, baru saya bisa bicara. Karena bagaimanapun lubuk saya itu kan di taman budaya. Hotel mau bikin hotel bintang berapa, mau sampai pencakar langit tidak ada masalah. Tapi ketika dia bicara bahwa sebagian dari gedung taman budaya yang sudah
Gedung kebudayaan. Gedung kebudayaan yang sekarang mangkrak itu ternyata di gedung C itu akan beralih fungsi menjadi hotel. Zona A kini lah jadi kantor. Ya. Kantor Dinas Kebudayaan sama Zona B itu untuk zona B Taman Budaya. Taman Budaya, ada gedung ruang pertunjukan tapi mangkrak kini. Ya, mangkrak. Kemudian dilanjutkan yang pengerjaan gudang zona C. Zona C, tapi itu jadi hotel. Untuk hotel yang tadinya kan di dalam rencana kan di sana ada ruang pameran, ada di zona C. Yang C itu ada ruangan IT, bikin ruangan komputer ya, ruangan film dan segala macam. Tapi itu sekarang dihilangkan. Pameran di hotel berarti bisa. Saya tidak saya tidak tahu mungkin ya. Tapi ketika ditanya, kalau saya tidak salah itu Edi Utama yang bertanya, mereka tidak bisa jawab. Katanya ketika ditanyakan kalau alih fungsi, apakah sudah diketahui gubernur, apakah sudah diokekan oleh DPR, dan bagaimana dana luncuran APBD yang sudah masuk ke dalam sekitar kurang lebih 30 M ya, 28 atau berapa saya nggak tahu persis. Nah, apakah hotel itu nanti akan bertanggung jawab menyelesaikan Taman Budaya yang sekarang mangkrak? Saya juga tidak paham dengan itu. Tetapi jawabannya justru membuat saya meradang. Jawabannya gubernur sudah setuju. Oh, malah disebut gubernur sebetulnya sudah setuju gitu kan? Ya, setuju yang bagaimana? Apakah sudah ada hearing antara seniman budayawan dengan DPR? Ya, belum ada. Kalaupun ada mungkin beberapa di antara anggota DPR yang menyatakan setuju, barangkali di dalam lobi-lobi saja. Dan gubernur pun tidak boleh sewenang-wenang untuk mengatakan setuju atau tidak, karena ini ruang publik. Taman Budaya itu tadinya kan padang fair, lalu dengan persetujuan wali kota, karena tanah itu kan tanah Pemda Padang, bukan provinsi punya. Pemerintah Kota Padang. Pemerintah Kota Padang. Itu waktu itu diberikan untuk seniman-seniman, maka disebutlah Pusat Kesenian Padang. Pusat Kesenian Padang dulu namanya. Iya. Nah, Pusat Kesenian Padang ini kemudian di zaman Orde Baru dibangunlah Taman Budaya, dananya dari pusat, langsung dikelola oleh Dirjen Kebudayaan. Iya. Dirjen Kebudayaan waktu itu perempuan, Ibu lupa saya namanya. Lalu seluruh pembiayaannya itu dari sana, Dari pusat. dari pusat, sehingga pegawai pengelola Taman Budaya itu pegawai pusat, di kerjasamanya koordinasinya di daerah tentu dengan Kemendikbud ya. Kemendikbud. Dulu Kanwil ya, Kanwil Dikbud. Nah, itu ketika seluruh pegawai-pegawai harus menjadi otonom, Taman Budaya otomatis menjadi milik provinsi. Taman Budaya, tetapi tanahnya tetap Pemko punya. Berarti kini masih Pemko? Masih. Yang tanah masih. Ya. Gedungnya Jakarta punya. Iya. Ke Dirjen Kebudayaan. Ini gedung enggak boleh. Sekarang kan sudah dibongkar di zaman Iwan Prayitno. Di sana dibangun gedung kebudayaan yang mewah. Bentuk kapal Tersandar dan begitu bagus. Ada pemecah anginnya seperti Marawa, 3 warna, merah, hitam, kuning. Di belakangnya ada cerobong asap, itu mungkin bak air ya, tapi bagus sekali. Dan saya bermimpi ketika itu beberapa orang seniman budayawan kita sudah melakukan melihat gedung-gedung kesenian di Brisbane, Australia, kemudian melihat yang di Singapura. Nah, itulah yang dirancang kemudian oleh beberapa seniman kita, dan itu disetujui. Tapi dananya besar, kita kan tidak punya dana sebanyak itu, sehingga dibuatlah proyek luncuran. Luncuran.
selama 5 tahun Irwan Priyitno menjadi gubernur itu diluncurkan terus, dan sampai sekarang yang selesai itu baru zona A, baru kantor itu selesai dalam pengertian bisa dimanfaatkan. Sementara gedung yang zona C yang untuk taman budaya, tempat seniman-seniman berkreasi, tempat seniman-seniman melakukan uji coba terhadap misalnya koreografer membuat tari atau teater. orang teater. Di sana mereka membincangkan masalah-masalah yang sedang digarap. Jadi bukan etalase, taman budaya itu adalah labor kesenian, tempat kesenian dibikin, Tempat proses. tempat berinovasi, tempat kreatif, tempat bacaran, tempat bertengkar secara pikiran, filosofi kebudayaan yang aktual pada saat itu. Jadi bukan tempat mentas ya seperti dinas pariwisata menyambut tamu, kemudian latihan lenggak-lenggok, bukan. Taman budaya itu bukan itu. Taman budaya itu tempat musik yang komposernya membuat musik yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh kaum awam. Itu sebabnya ketika taman budaya membuat kegiatan, misalnya pentas musik atau pentas teater atau tari modern, tari kontemporer, diundang pun masyarakat awam tidak akan datang karena mereka bingung, nggak ngerti. Tapi ketika tari-tari yang sudah selesai dengan pakaiannya yang wah, yang seperti yang dimaksudkan oleh dinas pariwisata, itu orang akan datang. Nah, kesenian yang digodok, yang dibikin, yang diolah oleh seniman-seniman di taman budaya, itu kesenian-kesenian kontemporer yang inovatif, yang menciptakan baru, bukan berarti menghilangkan yang lama. Artinya yang tradisi-tradisi bagaimana dihangatkan kembali. Itulah dia taman budaya. Pak, sebetulnya waktu yang diundang itu ada lebih kurang 10 orang itu setuju enggak dengan pembangunan zona C sebagai hotel ini? Ini pertanyaan ini. Di akhir pertemuan sebelum ketuk palu, saya nunjuk bahwa saya datang diundang. Nama saya Saripudin Arifin, saya diundang, saya menghargai undangan itu, saya datang. Meskipun pada mulanya saya tidak tahu menahu kenapa kami diundang. Dan ternyata bicara tentang hotel, tidak bicara tentang taman budaya. Tentang rencana pembangunan hotel yang konon kabar biayanya ratusan miliar. Ada investor, saya tidak tahu dari mana, perusahaan apa yang bangun saya juga tidak tahu. Tapi anehnya si Afdal ini yang dari CV Fatih apa tadi itu, Fatih Selaras itu, dia sudah membuat rancangan-rancangan dan gambar-gambar yang sudah selesai, dan pihak PU tentu menerima. Saya nggak tahu itu mungkin diorder lebih dulu, tetapi arsiteknya dari CV Fatih Selaras tadi. Fatih Selaras itu. Jadi saya heran, keheranan saya inilah yang membuat saya meradang. Lalu dijawab oleh moderatornya bahwa taman budaya akan diselesaikan. Pertanyaan saya, siapa yang menyelesaikan? Itu dana APBD yang luncuran yang masuk ke dalam itu sudah kurang lebih antara 28 dan 30 M. Saya nggak tahu persis itu karena ada pemborong yang lari juga saya dengar. Iya, pemborong nakal lah itu. Nah, sehingga mangkrak yang zona B. Zona B yang taman budaya itu katanya akan diselesaikan. Kalau katanya akan diselesaikan, artinya lanjutkan dulu. Pihak yang membangun hotel yang akan menyelesaikan, begitu yang saya tangkap. Nah, kalau hotelnya sudah jadi sementara taman budaya masih tetap mangkrak, ini kan tidak benar. Kalau memang iya, saya tidak menolak dibangun hotel atau bangun apa, saya tidak menolak karena itu kebutuhan sebuah kota besar seperti Padang yang mau tidak mau memang harus ada. Berarti Pak nak nolak pembangunan hotel di zona C? Hotel saya tidak menolak.
Oke. Permasalahannya yang saya pertanyakan, kenapa di Taman Budaya dia bangun? Oh, itu menolak teman Amo Oh, itu. tidak. Jadi Enggak menolak karena pembangunannya di Taman Budaya. iya. Kalau bangun hotel silahkan, nggak ada masalah. Jadi lain gitu. Ya, mau di Taman Melati itu dia bangun, biarin aja. Tapi jangan di Taman Budaya. Nah, kemarin saya dengar juga bocoran. Saya kemarin ikut juga ke Teruntum seminar orasi budaya Dirjen Kebudayaan itu. Ada Pak Mahildi, gubernur kita juga datang. Saya dengar bocoran dari Mahildi. Ya biarin aja katanya. Kalau seniman-seniman mau latihan kan bisa ke Taman Budaya. Enak saja gubernur ngomong begitu. Tanpa melihat emosional para seniman-seniman rasa memiliki Taman Budaya sejak dulu, karena Taman Budaya itu milik seniman. Ya. Kami di sana, saya sejak masa remaja saya di Taman Budaya itu tempat berkreasi. Pak, apa sih ruginya? Kan zona A lah selesai, zona B kemudian dikerjakan, taruhlah dikerjakan. Ya. Itu tahap Sekarang berhenti itu zona ini B itu. ya, dan kan ada janji deh pemerintah kok melanjutkan. Ya. Nah, kemudian dibangun hotel di zona C. Ya. Apa sih masalahnya? Kan ada masalah do bagi seniman. Toh seniman kan ada tampeknya. Emang ada apa persoalannya? Sehingga kok membara nah itu. Ini dia. Tadinya saya cukup bangga ya dengan gambar yang sudah selesai itu. Gedung kebudayaan itu adalah gedung kebudayaan yang lengkap, mewah dan terbesar di Indonesia wilayah barat. Tidak ada gedung yang semewah gedung kebudayaan di wilayah Sumatera Barat sebagus gedung kebudayaan Sumatera yang ada di Padang. Ya. Karena kenapa? Di sana jauh-jauh sebelum masalah kesenian yang berbasis digital viral sekarang itu sudah dirancang. Di sana ada ruangan pameran tetap, kemudian ada ruangan pameran digital, juga ada ruangan IT lengkap, lalu kemudian ada bagian studio film. Itu yang dihilangkan. Oke. Nah, kalau hanya Taman Budaya yang dimaksud tempat ngumpul-ngumpul, tempat ini, itu Mahildi itu salah itu. Kalau tempat ngumpul-ngumpul di komunitas-komunitas selesai. Tapi Taman Budaya ini lubuknya, kolamnya. Mereka bagaimanapun berkreasi pada akhirnya mereka kembali ke rumahnya. Artinya hilang sebuah tempat berproses bagi para seniman dengan dibangunnya hotel di zona C. Ya. Tapi pembangunan kan sedang jalan, Pak. Itu pembangunan hotel atau pembangunan apa? Saya tidak tahu. Ketika saya tanyakan, katanya ini baru rencana, belum dibangun. Saya nunjuk lagi. Saya katakan saya tiap hari ada di Taman Budaya itu. Jadi kami jangan dibohongi. Itu zona C itu sekarang sudah digali, sudah dipancang dengan alat-alat besar. Beberapa alat besar apa namanya? Ekskavator. Ekskavator itu. Sementara zona B itu mangkrak, dibiarkan. Ini yang bikin saya meradang. Harusnya selesaikan dulu zona B. Iya dong. Setelah A selesai B, setelah B C, kan gitu. Nah, kalau B sudah selesai, seniman-seniman sudah bisa bersanggar di sana, mau melakukan pelatihan-latihan di sana, membicarakan kesenian-kesenian apa yang sedang mereka garap. Kalau ambil sisi positifnya, Pak, contoh ketika zona B di Lataga, zona Alado, di zona B itu ada gedung pertunjukannya yang standarnya cukup bagus. Ya. Kemudian orang kan pengen taruhlah seniman dari luar kita undang atau awak tampil di sini. Ya. Nggak jauhan apa lalu dong, sebelah bisa kan hotel Lataga mah. Nah, itu dia. Itu yang saya katakan. Seniman-seniman ini kalau mereka sedang berproses, dia lupa makan. Bahkan mandi pun dia lupa. Sehingga akan ada orang mengatakan seniman kok uraan. Ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Seniman yang uraan itu mereka sedang berproses. Makan pun, bahkan pulang ke rumah istrinya pun dia kadang-kadang terlupa karena ada beban pikiran yang belum selesai. Setiap hari latihan berubah terus, setiap hari latihan berubah terus. Ya, ibarat sebuah kolam itu ikannya ikan puyuh.
Sekarang di sana dibangun hotel yang hotel kolam baru yang airnya jernih, dimasukkan ikan mas, ikan hias yang nggak ketemu dong. Dan sebetulnya, nah pertanyaan boleh jawab deh. Dari 10 tadi yang diundang, Ya. setuju enggak mereka? Saya rasa mayoritas menolak. Mayoritas atau semuanya yang hadir Menolak. menolak. Alasannya Karena tidak sesuai dengan Peruntukan AMDAL, awal. dengan perizinan pertama, kemudian dengan AMDAL, dan satu lagi yang tidak terungkap ketika itu, baru sekarang saya ingat, itu hotel itu dibangunnya berarti memakai AMDAL gedung kebudayaan, memakai izin gedung kebudayaan. Ya, saya tidak tahu apakah tanah lapangan Dipo yang tadinya pusat kesenian Padang itu sekarang sudah dipotong dua. Saya tidak tahu, mungkin dipotong dua separuh untuk sebuah perusahaan, dikeluarkan HGU-nya atau HGB-nya, sehingga dia bisa bikin proses. Itu memang ada peraturan dari ke agraria yang baru ya, bahwa aset Pemda, aset daerah pemerintah itu boleh dipakai oleh pihak ketiga dengan perjanjian bla 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 bla. Saya tidak tahu karena saya tidak ikut di sana. Itu makanya saya curiga dengan gubernur kita ketika dia mengatakan seniman itu kan bisa latihan di taman budaya, di Taman Melati. Taman Melati tempat. Nggak mungkin bisa diberdayakan daerah Taman Tidak. Melati. Gubernur kita ini tidak mengerti dengan kesenian, dengan kehidupan kesenian. Dia tidak paham. Jadi sebetulnya yang kini kok kehilangan seniman, kok kehilangan tampek berproses, atau kehilangan sejarah dari tampek itu, atau merasa kok lah bercampur aduk antara berkesenian dengan bisnis. Nah itu dia, itu yang kami tolak. Tapi aku nggak bisa memungkiri dong Pak, bahwa berkesenian hari kini itu butuh fasilitas dan butuh tentunya tampek-tampek yang kondusif sehingga seniman berkarya, memasarkan karyanya menjadi lebih. Itu semua sudah ada di dalam gedung kebudayaan itu. Tidak perlu hotel harusnya gitu. Tidak perlu hotel. Kenapa hotel? Kalau mau bangun hotel, bangunlah di Taman Melati itu. Nggak ada masalah. Tapi jangan taman budaya yang diganggu. Kok sama dengan tim kok kasusnya? Nah itu dia. Tim itu Taman Ismail Marzuki sana. Itu perusahaan daerah Jakpro ya, Jakarta Property itu. Gedung bagus-bagus dirombak, dihabisin. Jadi hotel. Kemudian seniman-seniman protes. Alhamdulillah kebetulan saya ikut di save team itu. Saya termasuk orang yang merasa ikut karena kawan-kawan terjalimi di sana. Nah sekarang kok terzalimi? Lah iya dong. Itu tempat mereka, lubuk mereka. Sekarang proses airnya mereka dibersihkan, tetap kolam ikan puyuh, analog saya tadi, tetap kolam, kemudian dimasukkan air jernih, ikan hias ke dalam, yang mereka tidak bisa campur di sana. Tapi kini kan kawan-kawan di tim masih berproses Pak, masih berkarya Pak. Iya, masih diberi tempat, tapi di lorong-lorong. Di lorong-lorong. Ya misalnya di koridor-koridor gedung Ali Sadikin, di koridor-koridor gedung Taufik Ismail, di bantaran-bantaran, di teras-teras HB Yasin. Tidak ada gedung khusus yang tempat mereka berproses. Mereka tetap nongkrong di sudut-sudut, di pinggir-pinggir pagar itu. Kalau ada pun gedung apa iya ya ada gedung teater ada, tapi kan profit. Okay. Nah, Taman Budaya dulu pernah begitu. DPR mengatakan Taman Budaya ini pernah dulu pada tahun-tahun di zaman SBY ya. Bagaimana Taman Budaya ini bisa menghasilkan APBD? Jangan hanya minta bantuan saja. Meskipun kecil, meskipun tekor, tapi ada APBD. Pernah dibuat sebuah grup teater akan mentas, bayar 6 juta. Yeah. Nah ini ribut. Jangankan bayar 6 juta, buat latihan aja mereka makan aja sepiring berdua. Ambolang alam itu. Nah, Joni Andra misalnya sebagai koreografer ya, pentas misalnya di sana. Oke, tapi bayar katanya. Nah, di zaman Taman Budaya itu tidak ada. Nah, beda. Sekarang kita sudah otonomi daerah. Bagaimana daerah bisa hidup, ya?
Tapi bukan berarti APBD yang diambil dari seniman-seniman yang sedang berproses, yang sedang berinovasi, sedang membuat hal-hal baru dari konsep-konsep tradisi yang sudah ada, itu jangan kita pajak juga. Beda dengan Taman Melati, dengan museum. Setidaknya ketika seniman diberi tempat untuknya tanpa harus ada menyewa atau apalah namanya, Ya. setidaknya pemerintah awak lah membangun SDM Ya. pribadi, karakter dari sosok seniman yang ada, setidaknya mendukung ke situ ya. Karena profit itu tidak selalu materi loh, nak Pak. Iya, Harusnya iya Pak. tidak. Seniman itu gimana ya? Seniman itu menang di nama. Seperti yang dikatakan tadi, saya penyair sering ke luar negeri, tapi saya di rumah nggak makan. Tidak ada. Jadi yang menang nama. Kalau nama boleh di mana-mana dikenal orang. Seperti misalnya Eri Mevri mengatakan, kami bukan tidak butuh pemerintah, tapi untuk berproses kami jangan di Cikarawi, karena ini karya, kami berkarya. Dinas pariwisata itu tanpa seniman-seniman dia tidak bisa hidup. Dinas pariwisata itu kan tarinya yang seleb ya, yang tampilannya mewah yang ini. Lah itu dibikinnya di mana? Tari Rantak itu lahir di Taman Budaya. Yang Bu Iyet yang bikin pertama. Kemudian dimodifikasi, kemudian Indojati yang memasarkan. Sehingga sekarang beberapa sanggar-sanggar lain membuatnya. Nah, ini dia bahwa harus ada tune ya antara seniman dengan dinas pariwisata. Nah, seniman ini sekarang berada di dinas kebudayaan. Karena unit pelaksana teknis Taman Budaya itu berada di dinas kebudayaan. Ini bedanya. Dinas kebudayaan itu kan tempat berpikir. Dinas pariwisata tempat menjajakan. Ya, ini saya mohon maaf nih Joni Andra. Seniman itu bahasa Inggrisnya artis. Iya. Ya, artis ya. Tapi saya membedakan. Artis, seniman. Artis itu kalau kita oke lah di Taman Budaya tempatnya. Di Dinas Pariwisata. Uni Uda, kemudian tari lenggang-lenggo, tari dan segala macam. Ada nilai jual di situ. Ada nilai jual. Di Taman Budaya tempat berproses tidak ada yang bisa dijual. Kalaupun mereka pentas itu uji coba. Makanya 100 undangan kita berikan ketika ada Joni Andra pentas tari kontemporer, edarkan undangan 200, yang datang paling juga 10 orang. Kenapa? Karena mereka tidak paham. Yang datang itu siapa? Ya orang-orang seperti saya, seniman-seniman yang setelah itu kita berdiskusi. Jadi labor. Ketika dia sudah jadi, baru dia bisa keluar. Nah Pak, balik ke tim tadi. Itu kan seniman sempat protes, sempat demo, dengan istilah safe team. Gerakan diam. Saya ikut itu. Nah persoalannya kan dibangun juga akhirnya Pak. Gitu. Nah itu kan ada satu hal yang kita tidak bisa menidakkan ya, karena pertama konsep pembangunan berbasis ekonomi, ya. Kemudian konsep pembangunan berbasis kebudayaan. Saya heran kalau Mahyildi, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, seorang Buya, mengatakan kalau sekiranya latihan saja di Taman Melati. Ini berbasis kebudayaan itu dia tidak menangkap. Bukan, mungkin maksud beliau begitu. Ketika zona C dibangun untuk hotel, nah itu kan di daerah Taman Melati disatukan, dan itu kan daerah Taman Melati ada museum di sini, dan itu kan bisa diberdayakan para seniman di Taman. Iya beda dong. Taman Melati itu kan tempat wisata. Taman Melati ada museum, orang berbayar masuk di sana. Anak-anak bisa main-main di sana. Pelajar-pelajar yang melakukan kunjungan ke museum sambil belajar, melihat museum. Arti itu tidak bisa diganggu. Ya, kalau kita masuk ke sana, justru
kami menjadi pengganggu jadinya di Taman Melati itu. Ini yang gubernur juga harus paham. Artinya seniman-seniman ini akan mengganggu anak-anak yang sedang bermain-main di sana. Tahu-tahu kami berteriak-teriak teater di sana atau musik kedua musiknya yang tidak ini karena kita berproses. Tapi tidak cukup ya berarti dengan zona A, zona B bagi peruntukan seniman Sumatera Barat daerah wilayah. Yang begini, saya katakan saya diundang di sini atas nama pribadi. Tolong Pak, saya bilang waktu itu. Setelah ini, tadi kan kami masuk tanda tangan daftar hadir. Jangan nanti daftar hadir kami ini disulap menjadi bahwa seniman-seniman sudah setuju. Ini nama-namanya. Tidak. Kami semuanya beberapa yang bicara ketika itu kesan saya menolak. Artinya menolak dalam pengertian tidak menghambat pembangunan ya. Kami tidak setuju dibangun hotel, tidak. Tadi kan sudah saya katakan mau bangun pencakar langit tidak ada masalah. Tapi jangan ganggu lubuk kami. Itu desainnya sudah selesai untuk pusat kebudayaan. Ada pengganti transport kan? Ada dapat amplop enggak? Pulang lagi dapat. Nah, ini dia. Ini karena tempatnya di hotel, didahului dengan makan siang. Oh, makan siang. Kata Eri Mevri, bikinlah sekali lagi, tapi kami tidak perlu di sini. Oke. Yang lebih bersahabat lah. Kenapa harus di hotel buang-buang duit? Dikasih uang transport sama sekali tidak layak. Jujur aja saya katakan, saya terima uang transport, tapi tidak layak untuk saya diberi 100.000 itu. Kayaknya sementara aku main kola kalau anak Ariwa ya bukan dolar lah itu artinya itu kan gimana ya ini dia. Jadi Pak Rinaldi ini kepala bidang di PUPR, saya nggak tahu bidang apa, kan mungkin bina konstruksi atau apa, saya nggak tahu. Insya Allah beliau mendengar podcast kita ini sehingga paham gitu ya. Jadi jangan coba-coba meranjau melakukan sesuatu untuk mengalahkan satu kelompok untuk keinginan yang lain ya. Artinya jangan sampai di Jakarta save team di Jakarta itu ribut sampai banting-banting meja, bahkan ada ancaman-ancaman pembunuhan juga. Nah kita di Minangkabau jangan sampai begitu. Di Jakarta itu oke lah, orang dari Aceh sampai Papua ada di sana. Setiap seniman saya sudah 45 tahun lebih berkesenian. Asal saya ke Jakarta, rumah saya itu di tim. Saya tidur di sana, makan di sana. Untuk Sumatera Barat, seniman-seniman tradisi di Sumatera Barat atau seniman-seniman kontemporer yang baik yang sifatnya pribadi, sifatnya grup, kalau mereka ke Padang, rumahnya itu di Taman Budaya. Ini yang Pak Gubernur kita tidak paham. Ma tahu hotel bisa telepera untuk seniman. Oh tidak, malah saya tanyakan, kalau hotel ini dibangun misalnya, kita seniman-seniman kan tidak punya kekuatan untuk mengiya atau menidakkan, karena itu bukan ranah kami, ya kan? Tapi saya tanya, taruhlah hotel ini jadi, apa kontribusinya terhadap perkembangan seni budaya? Apa kontribusinya terhadap seniman-seniman yang ada di Taman Budaya? Mungkin sekian persen dari keuntungannya per tahun untuk kesenian. Atau per bulan dia bikin kalender event di hotelnya, tampil kesenian-kesenian. Nah kalau itu sana itu perjanjian itu disepakati dan diwujudkan, setuju enggak kira-kira seniman Sumatera? Persoalannya bukan setuju atau tidak setuju, ini perlu dikaji lagi. Masih pengkajian. Iya. Perlu tapi duduk bersama. Itu pun mereka tidak memikirkan. Perlu duduk bersama. Tapi persoalannya kini Ambo jadi tanda tanya besar di Ambo. Pengerjaan saramba jalan kini, iko konstruksi hotel kah atau gedung tetap di gedung kebudayaan Sumatera Barat? Nah, dia ada gambarnya, saya tidak bawa gambarnya itu. Konstruksi pertama itu kan yang seperti kapal itu. Iya. Itu kan gedung kebudayaan. Betul. Zone C ini yang dirubah menghadap ke jalan Diponegoro. Betul. Mungkin saya nggak tahu nama hotelnya, tapi di gambar itu dia bikin hotel budaya. Saya nggak tahu hotel budaya namanya. Mungkin itu nama sementara. Tapi itu pun sebenarnya bagi kami sudah pelecehan yang
ketika FGD di Hotel Daima itu memang tidak saya sebut ya. Maksudnya itu kan nama sementara, belum nggak tahu mungkin nama hotelnya Johnny Andra atau apa Johnny Andra Hotel. Saya nggak tahu lah ya. Yang dananya ratusan miliar. Seandainya kok kan tetap dibangun, apa sikap seniman Sumatera Barat? Melalui podcast ini, saya menghimbau kepada kawan-kawan, terutama kaum milenial yang sekarang sedang bernas, yang sedang cerah-cerah berpikir. Kalau saya kan sudah tua, sudah tidak sanggup lagi main teater berteriak-teriak gitu. Baca puisi masih. Tapi ya gini, saya yakin ya seniman-seniman tidak hanya di Padang, tapi se-Sumatera Barat akan melakukan gerakan unjuk rasa. Saya yakin itu. Wah, karena demo Serpo Safety petang. Saya yakin saya itu. Karena begini, seniman ini dalam tanda petik ya, ada yang gila. Dia mau ngapain aja. Kalau kerja dia diganggu. Ada yang separuh kilo. Ada yang separuh kayak Johnny Andra misalnya kan, gilo-gilo. Artinya ya ini. Jadi bukan karena apa-apa. Nah, belum ada persetujuan ketuk palu dari DPR. Harusnya DPR panggil seniman-seniman, hearing dulu, ya kan? Nanti apa hasilnya, itulah yang itu belum ada sama sekali. Ya, Cukup kan? berani ini Dinas PU ini Pak Dedi Rinaldi ini memesan gambar ke sebuah arsitek dengan gambar yang demikian, dengan RAB-nya yang lengkap. Sementara zona B masih terbengkalai. Dan merahasiakan siapa investor yang masuk ini. Emang ini sabinya investornya masih rasio masih disebut? Belum tahu, belum disebut. Tapi semuanya RAB-nya sudah selesai, gambarnya sudah selesai. Ini yang bikin saya dan kawan-kawan yang lain kaget gitu. Ya setidaknya tunggu mungkin niat taruhlah hotel ini misalnya ada saham Pemda. Ini Hasril Caniago nih yang ngomong begini, di Jakarta itu ada hotel Balairung yang rugi 400 miliar per tahun. Sumbar punya itu ya? Milik Sumatera Barat. Sekarang mau dibikin lagi yang seperti ini di tempat yang sepi, tidak seperti di Jakarta. Ini apa ini namanya? Ini kan sama sekali tidak, saya kali-kali ekonomi, saya bukan orang ekonomi, jadi saya tidak paham ya, tidak paham. Tapi kalau kita lihat dari sisi perlakuan budaya, ini sudah sangat tidak pantas. Sebagai orang Minang, saya protes dibangunnya hotel yang tadinya RAB-nya, gambarnya sudah selesai semua untuk gedung kebudayaan, tiba-tiba beralih fungsi menjadi hotel. Jadi hotel. Sehingga space pun berkurang. Nah, sebetulnya banyak yang hilang ya barangkali ya. Terutama masalah sejarah terutama. Belum lagi mengkaji sejarah dari Taman Budaya itu sendiri, lokasi itu sendiri. Boleh minum nih? Boleh Pak. Memang itu mah. Jadi setidaknya Pak, mungkin dari pembicaraan awak ada hal yang wak harapkan ya, bahwa agar ada niat baik, itikat baik dari pemerintah daerah untuk mengajak para seniman berdiskusi lagi. Tapi pinyolah di pemerintah daerah tidak pernah dengan sejak beralih fungsi ini, pemerintah daerah juga belum mengundang pemerintah. Yang undang ini justru PU ya. Itu kalau wakil pemerintah daerah. Iya, artinya itu kan masalah konstruksi. Yang kalau itu yang ditanyakan ke saya, itu bukan sekolah saya nggak paham. Kalau seandainya tetap dibangun tuh Pak Amangah. Kalau tetap dibangun, ya tentu kita protes terus. Oke. Nah, yang namanya kekuasaan tentu tidak menantang matahari, kita tentu buta mata. Nah, saya yakin banyak seniman-seniman yang siap dibutakan matanya. Karena seniman Sumbar kok. Bagaimanapun beliau veteran Save Team ya. Iya. Karena saya ikut di Save Team dan saya tahu. Walaupun ujung-ujung ini bukan karena uang, bukan karena kita diberi amplop sekian kemudian diam, kemudian tidak.
Ya, ya. Orang Minang tidak bisa dibayar dengan apapun. Ini Minangkabau loh Pak John, bukan Jakarta, bukan wilayah lain. Di Minangkabau ini kalau duduk barak Pak wak bersama ndak doh ndak akan selesai. Betul. Bisa saja hotel itu terus berlanjut, tapi caranya lagi. Caranya apa? Oh kamu saya bayar? Oh bukan gitu, tidak begitu. Kontribusinya terhadap perkembangan seni budaya di Sumatera Barat. Nah itu dia. Itu saya pertanyakan. Kalau memang harus juga bangun hotel di sana, kenapa tidak Taman Melati yang dia bangun? Oke. Memang komplek perhotelan di sana ada Truntum, ada Bumi Minang, ada Hayam Muruk. Jadi intinya Anda setuju ya? Tidak. Hotel dibangun ya? Tidak setuju. Di zona C Gedung Kebudayaan. Ya. Dan kita pun berharap Iko bisa agar Percaya ya, menantang keinginan pemerintah itu sama dengan menantang matahari. Ingat, menentang matahari mata akan buta, matahari akan tetap bersinar. Bersinarlah terus, kami para seniman-seniman siap buta menentang matahari. pernyataan yang kareh itu Mas Ana. Pak tunggu setelah banyak seniman yang butuh sudah mulai. Karena dari 10 itu tidak ada satupun yang setuju. Ya. Oke lah, Pak, mau kasih banyak lah hadir di Pot Bungo. Mungkin ada terakhir yang Pak sampaikan. Apa ya, sama saja nggak ada. Setidaknya Iko bagian dari usaha Pak Sarifuddin Arifin menentang kondisi tadi yang pembangunan hotel tadi, karena Wak berharap tidak hilangnya sejarah, tidak hilangnya fungsi, tidak hilangnya kreativitas seniman di Sumatera Barat, karena Tampek tadi itu awalnya adalah tempat kreativitas para seniman. Itu lubuknya seniman ya. Ikannya puyuh. Jadi kalau perlu juga closing statement, pemerintah dalam hal ini mungkin PU, saya nggak tahu ya, yang lain katanya gubernur juga sudah selesai. Janganlah sewenang-wenang terhadap kelompok-kelompok kecil yang dianggap tidak berdaya. Ingat, bagaimanapun seniman-seniman yang ada di Sumatera Barat itulah yang mengangkat nama baik Provinsi Sumatera Barat keluar daerah. Ini harus diingat ini. Jadi tolonglah bapak-bapak pemegang kebijakan di sana, pahamilah seniman-seniman ini. Kami tidak minta disanjung-sanjung, tidak minta di ini, tidak ya. Jangan sampai terjadi ketika utusan Provinsi Sumatera Barat di luar mendapat penghargaan, kemudian sampai pulang, jangankan diundang makan oleh gubernur, bahkan duitnya disunat. Ini perlakuan yang sangat tidak etis dan sama sekali itulah mentradisi itu. Nah, mentradisi lah. Lah, yang jale Pak, setidaknya Pak Lam menjelaskan ke Dunsana kita sadunya bahwa seniman rata-rata menolak, terutama yang hadir kemarin menolak pembangunan hotel bintang 5, hotel budaya di zona C dari Gedung Kebudayaan. Nah, Dunsana bisa pula urung penapek diskusi, silakan beko di komentar apakah Dunsana setuju pembangunan hotel budaya di zona C Gedung Kebudayaan yang awalnya difungsikan untuk kreativitas seniman-seniman Sumatera Barat, kini dialih fungsikan menjadi hotel. Walaupun ada yang separuh mengatakan bahwa itu masih wacana, tapi pembangunan saran jalan, awak nak tahu pembangunan saran jalan apa konstruksi hotel atau tetap konstruksi gedung kebudayaan. Terima kasih banyak Pak Sarifuddin Arifin, sukses tarui, pembaca puisi dahsyat Asia Tenggara. Lagae, tapi dek lagae itu tambah maminya. Laksana Pak Sarifuddin Arifin sangat inspiratif lah masuk di Pot Bungo, kita tunggu lainnya. Lah sana.